Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk peserta didik kelas 11 program kesetaraan paket C SKB Negeri Surabaya. Pada pertemuan hari ini, mata pelajaran sosiologi, saya ingin menerangkan kembali materi pada modul 6 yang sudah saya rangkum sedemikian rupa agar mudah dipahami untuk persiapan kalian ketika ujian modul pada pertemuan minggu depan. Silahkan menyiapkan alat tulis terlebih dahulu seperti buku dan ballpoint untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada modul 6. Selanjutnya kita langsung pada pembahasan ya. Individu atau manusia merupakan makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain. Ketika kita masih bayi, kita membutuhkan bantuan orang tua, terutama ibu. Kemudian saat beranjak anak-anak mencari teman untuk bermain. Saat sekolah memerlukan guru dan teman. Bahkan saat sudah tua pun juga memerlukan teman. Begitu bertemu dengan orang lain yang cocok, maka kemudian bergabung membentuk sebuah pertemanan. Nah, pertemanan inilah yang kita kenal sebagai kelompok sosial. Apakah kelompok sosial itu? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis ya. Salah satu ahli sosiologi, Surjono Sukamto, berpendapat bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersamaan karena saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ada beberapa alasan mendasar yang melatar belakangi terjadinya kelompok sosial. Yang pertama adalah membutuhkan rasa aman. Kedua, mengembangkan kepribadian dirinya. Ketiga adalah melanjutkan keturunan diri dan kelompoknya. Keempat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Setelah kita memahami maksud dari kelompok sosial, kita lanjut membahas tentang dasar pembentuk kelompok sosial. Di sini ada dua dasar. Dasar yang pertama adalah kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Sejak orang tua kita, ayah dan ibu saling menjunjung tinggi nilai kasih sayang, mereka bersepakat untuk diresmikan dalam ikatan pernikahan, disahkan dalam hukum, agama, dan budaya. Kemudian lahirlah kalian, lahirlah adik kalian atau kakak kalian. Nah, hubungan tersebut akhirnya menjadi sebuah kelompok sosial yang kita kenal dengan keluarga. Yang kedua adalah faktor pembentuk kelompok sosial. Ada dua macam, yaitu kedekatan dan kesamaan. Untuk kedekatan, kelompok ini tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografisnya, maka semakin mungkin dua orang ini saling melihat, saling berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang mungkin akan terbentuk kelompok sosial. Kemudian tentang kesamaan. Tidak hanya tentang fisik, kelompok sosial juga bisa terbentuk karena adanya kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kesamaan kepentingan, keturunan, kepercayaan, tingkat intelijensi, atau karakter-karakter personal lainnya. Berbagai tipe kelompok sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe tertentu. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan cara terbentuknya. Dibagi menjadi dua, yaitu kelompok semu. Nah, kelompok semu ini memiliki ciri-ciri yang pertama tidak direncanakan karena terjadi secara spontan. Kedua, tidak terorganisasi sehingga tidak berstruktur. Dan ketiga, tidak ada interaksi dan komunikasi yang berlangsung lama. Keempat, tidak ada kesadaran kelompok. Dan kelima, kehadirannya bersifat sementara. Nah, atas dasar ciri-ciri tersebut, maka kelompok semu ini dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu kerumunan, contohnya adalah penonton, wisatawan, orang yang sedang antri karcis, dan orang yang sedang berkumpul karena di suatu tempat itu ada kecelakaan atau sebuah bencana alam. Kemudian yang kedua adalah massa, contohnya
adalah kumpulan orang-orang yang ada di lapangan atau jalan untuk melakukan sebuah demonstrasi. Ketiga adalah publik. Contohnya adalah masyarakat yang sedang mendengarkan pidato presiden yang disiarkan melalui radio. Kelompok selanjutnya adalah kelompok nyata. Kelompok sosial yang nyata mempunyai berbagai bentuk, tetapi ada satu ciri yang sama, yaitu kehadirannya bersifat tetap. Contohnya adalah kelompok laki-laki dan wanita, kelompok anak-anak, kelompok pengusaha. Nah, kelompok ini tuh disebut sebagai kelompok statistik. Kedua adalah kelompok yang memiliki kesamaan warna kulit, kemudian kelompok masyarakat suku Jawa, dan kelompok ini tuh disebut sebagai kelompok kemasyarakatan. Ketiga adalah kelompok teman bermain, tetangga, dan sebagainya. Kelompok ini disebut sebagai social group. Kemudian partai politik, perkumpulan olahraga, dan sebagainya, kelompok ini disebut sebagai kelompok asosiasi. Klasifikasi kelompok sosial yang kedua adalah klasifikasi menurut ikatannya. Kelompok sosial ini didasarkan atas keeratan ikatan antar anggotanya. Ferdinand Tönnies, salah satu tokoh sosiologi, membagi kelompok ini menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kemudian oleh Jojo Di Guno dikenalkan dengan istilah paguyuban dan patembayan. Paguyuban dibedakan menjadi tiga, yaitu paguyuban karena adanya ikatan darah, contohnya adalah kerabat. Kemudian paguyuban karena tempat tinggalnya berdekatan. Nah, di sini contohnya adalah tetangga. Ketiga adalah paguyuban karena jiwa dan pikiran yang sama. Contohnya adalah kelompok ibu-ibu pengajian. Sedangkan untuk patembayan merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kepentingan tertentu. Contohnya adalah sebuah perusahaan. Klasifikasi kelompok sosial yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan solidaritas antar anggotanya. Ada dua macam, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Selanjutnya, klasifikasi kelompok sosial yang keempat berdasarkan identifikasi diri. Dibagi menjadi dua, yaitu ada in-group, adalah suatu perasaan terikat antara satu orang dengan lainnya dalam sebuah kelompok sosial tertentu. Dan ada out-group, adalah seseorang yang merasa bukan bagian dari kehidupan kelompoknya. Klasifikasi kelompok sosial yang kelima berdasarkan pencapaian tujuan. Ada dua macam, yaitu kelompok formal, merupakan kelompok yang memiliki peraturan dan tugas yang dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Contohnya adalah partai politik dan lembaga-lembaga pendidikan. Selanjutnya adalah kelompok informal, merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya adalah anggota Karang Taruna. Kelompok sosial yang keenam berdasarkan ekonomi. Contohnya adalah para petani atau para pedagang. Kemudian kelompok sosial yang ketujuh berdasarkan politik. Contohnya adalah GNB atau Gerakan Non-Blok, adalah kerjasama bidang politik di antara negara-negara yang tidak memihak blok barat ataupun blok timur. Terakhir adalah kelompok sosial berdasarkan hukum. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait pengertian kelompok sosial, kemudian dasar terbentuknya, dan klasifikasi kelompok sosial. Next, kita akan membahas terkait budaya kelompok yang kadang tidak diharapkan oleh masyarakat. Budaya yang dimaksud yaitu yang pertama adalah partikularisme kelompok. Partikularisme ini diartikan sebagai sistem yang mengubah kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum. Misalnya dalam bidang politik, ekonomi, hukum, atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompoknya. Nah, terjadinya kelompok partikular ini karena ada unsur perasaan, yaitu yang pertama in-group atau kelompok dalam. Kelompok in-group ini merupakan tempat di mana individu ini mengidentifikasikan dirinya sebagai in-groupnya.
Kedua adalah outgroup atau kelompok luar. Diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan in-groupnya. Yang nantinya perasaan in-group dan out-group ini dapat menimbulkan suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Nah, etnosentrisme ini adalah perasaan atau sikap anggota dalam suatu kelompok yang menganggap bahwa kebiasaan kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, selain partikular, budaya sosial yang tidak diharapkan masyarakat adalah eksklusivisme kelompok. Eksklusivisme ini dapat diartikan sebagai paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan dan menutup diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme sebab pada kepentingan pribadi kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang telah disepakati dalam kelompok tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait modul 6. Semoga poin-poin penting yang telah Ibu sampaikan sudah dirangkum dengan baik dan digunakan untuk mempersiapkan ujian modul pada pertemuan minggu depan. Kemudian jika ada pertanyaan bisa melalui WA pribadi ataupun Google Classroom Sosiologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.